saya sedang berada di kawasan Manonjaya, Tasikmalaya. Di tempat inilah berdiri masjid bersejarah yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di daerah ini, yaitu Masjid Agung Manonjaya. Dalam video dokumenter ini, kita akan melihat bagaimana sejarah berdirinya masjid ini serta perubahan arsitektur dari masa ke masa hingga tetap berdiri kokoh sampai saat ini. Di tengah kawasan Manonjaya, Tasikmalaya, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang perkembangan Islam di daerah ini. Bangunan itu adalah Masjid Agung Manonjaya, salah satu masjid tua yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan arsitektur yang sangat penting. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1832 pada masa pemerintahan Bupati Sukapura, Kanjeng Dalem Wiradadaha VIII, dengan pelaksanaan pembangunan yang dipimpin oleh Patih Raden Wiratanuwangsa. Setelah sekitar 2 tahun proses pembangunan, masjid ini akhirnya selesai dan berdiri kokoh pada tahun 1834. Kemudian diresmikan beberapa tahun setelahnya. Jadi kalau Masjid Agung Manonjaya ya dulu itu berdirinya kurang lebih tahun 1832 pada masa perpindahan ibu kota Kabupaten Sukapura ya, yaitu dari Lewiloa Sukaraja ke Harjawinangun yang sekarang itu menjadi Manonjaya. Nah itu terus itu juga cikal bakal berdirinya bangunan Masjid Agung Manonjaya ini. Jadi pada tahun 1832 itu terjadi perpindahan ibu kota Kabupaten Sukapura dari Sukaraja dari Lewiloa Sukaraja ya ke Harjawinangun. Dulu kan sebelum nama Manonjaya itu Harjawinangun. Yang bangunan ini dulunya sebuah surau atau musola. Ya seperti itu. Kalau boleh tahu ini tuh di sama tokoh siapa atau ada tokoh yang memperkasai tentang masjid ini? Kalau yang sosok tokohnya itu Bupati Wiradadaha ke-8 ya, Bupati Sukapura I pertama di Manjaya ya. Dibangunlah Masjid Agung Manonjaya, bangunan utama yang beratap tumpang 3 dengan durasi selama 2 tahun 1832 sampai 1834. Cara arsitektur masjid ini memiliki ciri khas yang kuat dari budaya Nusantara, khususnya budaya Sunda. Salah satu cirinya adalah atap tumpang 3 atau yang dalam bahasa Sunda dikenal dengan istilah Balai Nyungcung. Bentuk atap ini menjadi simbol arsitektur tradisional yang banyak digunakan pada masjid-masjid tua di Jawa. Di bagian puncaknya terdapat mustaka, yaitu ornamen hias yang menjadi penanda bagian tertinggi dari bangunan masjid. Seiring dengan berjalannya waktu, Masjid Agung Manonjaya mengalami berbagai perubahan dan renovasi. Perubahan ini dilakukan bukan untuk mengubah fungsi masjid, melainkan untuk memperluas ruang dan memperbaiki bangunan agar tetap dapat digunakan oleh jamaah yang semakin banyak. Pada tahun 1837, Masjid Agung Manonjaya mulai mengalami perluasan pertama. Area bangunan diperbesar dan ditambahkan ruang khusus untuk jamaah perempuan. Sementara jumlah tiang penyangga bangunan juga bertambah untuk menopang struktur atap yang semakin luas. Beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1889, renovasi kembali dilakukan oleh Bupati Sukapura dengan memperluas bangunan ke arah timur serta menambahkan koridor dan 2 menara di sisi kanan dan kiri masjid. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, nilai sejarah dan identitas arsitektur Masjid Agung Manonjaya tetap dipertahankan. Tiang-tiang utama atau sakaguru masih berdiri kokoh menopang bangunan, menjadi simbol kekuatan dan keberlanjutan sejarahnya. Kini Masjid Agung Manonjaya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai warisan budaya dan sejarah penting bagi masyarakat Tasikmalaya. Masjid ini menjadi bukti bahwa agama, budaya, dan sejarah dapat berpadu dalam satu ruang yang terus hidup. Kalau ini selain tempat ibadah, ini ada kegiatan apa aja yang bisa dilakukan masyarakat di masjid ini, Pak? Oh, selain kegiatan ibadah, Ya. kalau biasanya suka ada ini kalau ada yang seperti kayak
berupa bantuan dari misalnya ada bencana misalnya di mana gitu kan, ada kemusibahan, nah ditampung bisa di sini gitu, ataupun mungkin di kecamatan. Tapi kadang-kala kebanyakan termasuk juga kalau ada misalnya rapat, ada kayak rapat ada suatu pemerintahan yang menyangkutkan keagamaan gitu, organisasi keagamaan sukanya biasanya di sini gitu. Ya jadi bukan hanya untuk sekedar sholat atau mengaji atau itu aja gitu. Jadi selain rapat kumpulan para ulama-ulama juga gitu kan kalau waktu dulu, sekarang juga sama kalau ibadah ya. Jadi selain itu suka dikumpulkan tokoh-tokoh masyarakat suka berkumpul juga istilahnya. Jadi bukan hanya pas ibadah aja gitu, sholat atau itu aja gitu aja. Jadi sering kumpul gitu di sini. Ya. Apakah masjid ini pernah menjadi tempat berlangsungnya kegiatan penting dalam sejarah masyarakat setempat? Kalau tempat penting ya, kalau zaman dulu kurang tahu juga saya, cuman yang pernah saya alami gitu dari beberapa tahun belakang, berarti udah ada tiga tahun belakang. Yang berkesan itu adalah pas pertama kali acara Muludan, yang itu namanya Manonjaya Bersolawat. Dulu pernah ada tahun 2003, 24 kalau salah. Nah itu jadi kan ada Manonjaya Bersolawat jilid 1 sama jilid 2 itu aja gitu. Jadi pesertanya kan dari satu kecamatan Manonjaya. Oh, jadi itu kecamatannya di sini. Jadi cuman acaranya di lapangan. Oh, di lapangan ini doang. Ya. Perjalanan sejarah masjid ini tidak lepas dari berbagai peristiwa alam. Pada tahun 2010, gempa bumi yang melanda Tasikmalaya menyebabkan kerusakan cukup serius pada bangunan masjid. Kerusakan tersebut kemudian mendorong dilakukannya renovasi besar pada tahun 2010 untuk memperbaiki struktur bangunan yang telah berusia ratusan tahun. Meskipun telah mengalami berbagai perubahan, nilai sejarah dan identitas arsitektur Masjid Agung Manonjaya tetap dipertahankan. Tiang-tiang utama atau saka guru masih berdiri menopang bangunan, menjadi simbol kekuatan dan keberlanjutan sejarah masjid ini. Apakah Masjid Agung Manonjaya ini pernah direnovasi atau kayak ada perubahan bangunan dari waktu ke waktu atau apa gitu Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kalau renovasi itu ada pas waktu gempa tahun 2012 ya, kalau salah ya 2012 karena pada gempa waktu itu jadi ada bangunan yang itu kan asalnya kan nggak ada ini selasar itu kan. Jadi dulunya itu masih taman gitu kan, terus ada tambahan tangga gitu. Kalau sekarang kalau dulu mah cuman tangga sebelah tengah gitu, sama yang di sebelah sana. Iya. Kini Masjid Agung Manonjaya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi warisan budaya dan sejarah yang penting bagi masyarakat Tasikmalaya. Bangunan ini menjadi bukti bagaimana agama, budaya, dan sejarah dapat terpadu dalam satu ruang yang terus hidup hingga hari ini. Masjid Agung Manonjaya adalah pengingat bahwa bangunan bersejarah bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi juga bagian dari identitas dan perjalanan sebuah masyarakat yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Kalau gitu Pak, upaya pengurusan atau masyarakat dalam menjaga melestarikan nilai sejarah dalam masjid ini sampai sekarang ada nggak Pak? Kalau upaya untuk melestarikan ya, melestarikan alhamdulillah kita dari kepengurusan gitu ya istilahnya sering terus gitu kan ya walaupun misalnya apa namanya tidak setiap setiap waktu kalau dari full gitu dari pagi sampai malam gitu. Saya cuma dari pagi sampai siang gitu. Jadi nggak mau nyampe malam semua itu. Jadi untuk melestarikannya itu salah satunya ya adanya biro pemeliharaan gitu ya. Yang pertama itu yang dari Kabupaten Tasikmalaya gitu ya, biro peliharaannya Bapak Rusdiana gitu. Terus yang kedua itu juru pelihara dari provinsi.
Ada. Ada juga. Ya. Kalau menurut Bapak, apa nilai sejarah yang paling penting di Masjid Agung ini yang perlu diketahui oleh masyarakat luas? Kalau menurut saya, kalau sejarah yang paling penting itu tentang bagaimana istilahnya masyarakat kita ini berpikiran ya, kalau misalnya masjid ini cuman sekedar cuman buat sholat gitu, tempat ngaji, bukan seperti aja gitu. Kalau misalnya kita mau berkunjung juga tidak apa-apa gitu ya istilahnya, karena toh nilai sejarahnya juga kan pernah gitu istilahnya para tokoh dulu itu ya kalau nggak salah sering berkumpul di sini. Oh, betul sih. Iya istilahnya, soalnya kan dulu kan perpindahan ibu kota dulu. Oh ya. Masjid Agung Manonjaya menjadi salah satu bukti penting sejarah dan perkembangan Islam di Tasikmalaya. Keberadaannya hingga kini menunjukkan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya bagi generasi mendatang. Saya Nadia Sulis Algina melaporkan dari Manonjaya, Tasikmalaya.